Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang fenomena bahasa gaul di kalangan remaja dan media sosial. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Marisa dan teman saya. Nama saya Nina Novita. Saya Zahra Desita. Saya Najwa Amanda. Saya Dea Fadila. Baik, topik yang akan kami bahas adalah bahasa gaul sebagai cermin kreativitas dan perubahan sosial bahasa. Oke guys, yuk kita bahas sama-sama. Baik, bahasa gaul sudah menjadi bagian dari percakapan anak muda zaman sekarang, terutama di media sosial. Kata-kata seperti bestie, baper, receh, no debat, dan gasken bukan hal asing lagi buat kita. Tapi tahukah kalian, kalau di balik penggunaan kata-kata itu ada makna sosial dan budaya yang menarik untuk dikaji. Yuk kita bahas lebih dalam. Besti, semangat ya. Ferdi, Apa? nonton yuk. Gas. Bikin baper, udah gue baper udah ninggalin. Baik, selanjutnya kami menyimak beberapa video pendek di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dari hasil pengamatan, banyak pengguna remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam caption, komentar, atau percakapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa gaul telah menjadi simbol keakraban dan ekspresi diri dalam komunikasi digital. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari lebih dalam, bahasa gaul bukan sekedar hanya kata-kata lucu ataupun tren sesaat, tapi bahasa gaul mencerminkan kreativitas remaja dalam berbahasa. Mereka menciptakan istilah-istilah baru dari gabungan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, contohnya itu kayak misalnya healing, random banget, dan stretch parah. Nah, kedua, bahasa gaul juga berfungsi sebagai penanda identitas sosial. Dengan memakai istilah-istilah yang sedang tren, remaja merasa lebih gampang menggunakannya. Kayak misalnya kata baper untuk menggantikan kata terbawa suasana. Nah, kata baper terasa lebih efektif dan lebih akrab. Jadi, bisa dibilang bahasa gaul adalah bentuk perkembangan zaman yang menyesuaikan dengan kebutuhan komunikasi generasi muda. Fenomena ini tentu punya dua posisi, negatif dan positif. Dampak positifnya menunjukkan bahwa bahasa itu dinamis dan terus berkembang, mendorong kreativitas dan ekspresi diri, mempererat hubungan sosial di kalangan remaja karena menciptakan rasa kebersamaan. Dampak negatifnya bisa menyebabkan penurunan penggunaan bahasa baku di situasi formal, seperti menulis tugas atau berbicara di lingkungan akademik. Kadang menimbulkan kesalahpahaman antar generasi karena orang tua atau guru tidak selalu memahami makna istilah gaul yang baru. Jadi, pentingnya bagi kita untuk bisa menempatkan bahasa sesuai konteks supaya tidak kehilangan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, akhir dari materi ini, dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa bahasa adalah cerminan perkembangan budaya dan zaman. Bahasa gaul boleh digunakan sebagai bentuk kreativitas dan gaya komunitas modern. Tetapi jangan sampai membuat kita lupa pada fungsi utama bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa.